malam ini untuk Zoom bersama ya untuk acara kaum apa kebaktian kaum bapak kaum pria ya. Sebagai pembuka nanti saya minta Bro Bunseng bisa bantu doa Bro Bunseng untuk pembukaan ya. Silakan Bro Bunseng. Mari kita satukan hati. Bapak, Halo Bro Bunseng, tertutup, sorry, tertutup itunya, mic-nya, sorry Bro Bunseng. Bro Bunseng, mohon maaf, oke, ya dulu mari ya. kita satukan hati ya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau pada malam hari ini kami berkumpul, walaupun berbeda tempat, tapi hati kami telah berkumpul di tengah-tengah-Mu ya Bapak. Segala puji hormat syukur kami naikkan ke hadirat-Mu ya Bapak. Kami percaya Bapak, Engkau memberikan hati kami untuk menerima firman-Mu yang begitu dahsyat. Untuk kami memberi puji-pujian kepadamu ya Bapak. Engkau beri talenta pimpin puji-pujian untuk moderator, untuk yang memimpin puji-pujian ya Bapak, agar puji-pujian kami ini menjadi dupa harum kehadirat-Mu ya Bapak. Segala puji hormat syukur kami percaya Tuhan, Engkau telah memberikan waktu yang terbaik bagi kami semua untuk menikmati hadirat-Mu ya Bapak. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang akan melayani pada malam hari ini. Engkau memberkati, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan bagi kami semua ya Bapak. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa, untuk memuliakan dan membesarkan nama-Mu ya Bapa, terlebih mendengarkan firman-Mu ya Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bro Bunseng. Saya serahkan kepada tugas yang pimpin pujian dan penyembahan. Siapa? Bapak Beta ya? Silakan untuk yang bertugas di pujian dan penyembahan. Jadi mute Beta. Masih mute, masih di unmute dulu Bro Beta. Ya, selamat malam saudara-saudaraku. AMC, mana suaranya nggak ada? AMC ya apa? Antusias. Antusias. Antusias bro. Wajah saya jelas ya. Mana? Hilang wajahnya. Oh ya udah jelas Bro. Syukurlah Jelas, asal jelas. suara saya ya kedengaran aja ya. Malam hari ini kita akan kembali memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Saya ajak nanti kita untuk memejamkan mata kembali, tapi bukalah mata hati kita untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Sebelumnya saya akan ajak untuk sama-sama berdoa. Bapa kami dalam surga, kami ucap syukur Tuhan di waktu kesempatan malam hari ini. Kami boleh dikumpulkan kembali sebagai kepala keluarga, sebagai pria-prianya Allah Tuhan. Kiranya Kau menjamah setiap hati pribadi kami. Kami rindu Tuhan untuk memuji dan memuliakan Engkau. Kami bawa pujian buat Engkau Tuhan. Dan kami mau menyembah-Mu selalu Tuhan. Urapi kami semua. Juga ruangan yang kami pergunakan, HP juga Tuhan. Listrik di rumah kami biarlah Tuhan yang menjaga supaya tidak ada gangguan apapun. Saudara kami yang belum hadir di Zoom ini Tuhan tolong beri mereka kerinduan untuk sama-sama kami Tuhan tetap di dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mulai dengan pujian kami. Terima kasih Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Angkat pujian kemana kita akan mencari Tuhan kalau bukan ke dalam hadirat Tuhan. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun ada di sana
Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Angkat pujian ke atas, kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Kemanakah kita dapat pergi menjauhi roh Tuhan? Kemanakah ku dapat pergi menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Menuntunku selalu, bawa mendekat. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Dengan sungguh katakan, kemanakah? Kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana. Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tangan-Mu menuntunku selalu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi kita angkat pujian ke atas. Kemanakah, kemanakah aku dapat pergi, menjauhi roh-Mu Tuhan? Ku berlari mendaki ke langit, namun Engkau ada di sana.
Aku terbang dengan sayap fajar, diam di ujung bumi. Namun tanganmu menuntunku selalu, bawaku mendekatmu sama Engkau Tuhan. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, betapa kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini bawaku mendekat padamu. Dengan lembut katakan, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Oh, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Oh, hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Sekali lagi angkat pujian, Engkau Tuhan, Engkau Tuhan Allah Maha Tahu, betapa dahsyatnya kuasa-Mu. Hadirat-Mu kini penuhiku, bawaku mendekat padamu. Bawaku mendekat padamu, bawaku mendekat padamu. Engkau Tuhan layak disembah, Engkau Tuhan layak dipuji. Kami muliakan Tuhan, kami sembah. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Hadirat-Mu kini memenuhi kami Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu menjamah kami. Haleluya, 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 haleluya. Hadirat-Mu memenuhi kami Tuhan. Haleluya, syukur. Kami naikkan syukur Tuhan. Yesus yang ku sembah, Yesus yang ku muliakan.
melawat kami semua malam hari ini. Haleluya Yesus, Kau ku sembah, kami percaya kuasa-Mu Tuhan. Bawa kami Tuhan lebih dekat. Oh, bawa kami Tuhan semua lebih dekat kepadamu. Oh, kuasa-Mu memulihkan kami. Kuasa-Mu Tuhan menguatkan hati kami. Kami percaya Tuhan, Kau Tuhan Allah menuntun hidup kami. Haleluya, Kau ku sembah, Kau ku muliakan, Kau ku sembah. Haleluya, syukur, syukur. Haleluya, Roh Kudus, terima kasih Yesus. Haleluya, syukur. Haleluya. Haleluya. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar,
menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Firman hadirat-Mu Tuhan, oh, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Oh, firman-Mu, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Oh, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ku bersujud menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Ku buka hati, ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Kami buka hati kami, Tuhan. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu, oh, untuk mendengar suara-Mu, untuk mendengar suara-Mu. Haleluya, haleluya. Kami persembahkan pujian kami Tuhan pada malam hari ini. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami siap untuk mendengar suara-Mu Tuhan malam hari ini. Tuhan, melalui hamba-Mu Pastor Dedi Caleb Tuhan, yang Kau urapi dalam pemberitaan kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi kami semua, buka telinga rohani kami Tuhan, kami boleh menikmati hadirat Tuhan malam ini. Kami persembahkan Tuhan pujian kami, penyembahan kami malam ini Tuhan. Biarlah berkenan kepadamu semua. Dan pujian yang kami naikkan merupakan doa kami, kerinduan kami kepadamu. Pimpin kami, tenangkan jiwa kami malam ini Tuhan. Kami bersiap untuk mendengar kebenaran firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan hambanya Bapak Pastor Dedi Caleb untuk membawakan sharing firman Tuhan. Enggak, moderator dulu. Ya, Silakan. terima Pak kasih moderator. Burung Beno untuk penyembahan dan pujiannya. Langsung saja untuk hamba yang akan menyampaikan firman-Nya. Bapak Caleb, silakan. Ya, selamat malam Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan yang luar biasa. Suara saya cukup jelas?
Ya, Jelas, jelas suaranya, Pak. oke. Terima kasih buat kepercayaan yang diberikan pada saya dari Bapak Gembala, juga koordinator AMZ ya. Malam hari ini saya sedang tidak mengajar bapak-bapak semua, tetapi kita sedang sama-sama belajar ya dari firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah panggilan seorang pria. Ya, panggilan seorang pria itu ada banyak ya. Di antaranya bisa dipanggil abang, ya, bapak, ayah, kakek dan sebagainya. Tetapi panggilan di sini bukan seperti itu. Ya, tetapi panggilan yang di, yang menjadi tema kita adalah bagaimana Tuhan memanggil kita seorang pria. Panggilan Tuhan itu adalah sebagai dasar gaya hidup yang ditandai ketika Tuhan memerintahkan orang percaya dalam semua tindakan hidup untuk menghormati panggilan iman. Panggilan itu tidak boleh diabaikan sebab itu adalah perintah Allah. Ada 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 macam-macam cara ya Tuhan memanggil setiap yang Tuhan kehendaki ya. Seperti Tuhan memanggil kepada Samuel. Ya, Samuel dipanggil Tuhan itu masih imut-imut, masih sangat kecil gitu ya. Dan Samuel itu dengar-dengaran. Ya. Ada juga Tuhan memanggil Paulus, ya, Saulus ya. Ketika punya tugas untuk menangkapi orang-orang percaya. Ketika itu ada sinar yang menyilaukan matanya sehingga dia rebah. Ya di sana Tuhan memanggil gitu ya. Pada Saulus ya. Panggilannya boleh berbeda gitu. Ya, yaitu apa? Untuk menjadi berkat. Ya. Mari kita akan sama-sama buka dalam Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2. Kejadian pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2, 12 ayat 1 dan 2. Saya bacakan untuk Bapak semuanya. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, ketika Tuhan berfirman kepada Abram, ya pada waktu itu Abram ini belum percaya Tuhan. Ya, karena bapaknya Tera itu adalah seorang penyembah berhala. Firman Tuhan datang kepada Abram, ya ada perintah, ya yaitu Abram supaya keluar dari keluarganya, ya meninggalkan. Ada tugas, ya ada perintah dari Tuhan kepada Abram, sekalipun pada waktu itu Abram belum mengenal siapa itu Tuhan yang memerintah, ya. Tetapi Abram itu dia meresponi panggilan itu dan dia mengimani dan dia mentaati perintah itu.
Abram dibilang suruh pergi, tugasnya itu pergi, dan yang kedua adalah tugasnya adalah perintahnya apa? Menjadi berkat. Sekalipun di setelah itu ada ada janji Tuhan kepada Abram, yaitu akan menjadikan, memberkati, ya, menjadi bangsa yang besar gitu. Ya, Abram tahu pada waktu itu istrinya Sarah itu mandul. Ya, tetapi Abram tidak pedulikan, tapi dia fokus kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan kepada dia. Dan Abram lakukan, dan Abram pergi dari kota tinggalnya. Ya, coba kita lihat ayat yang ke-7 dan 8. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Perhatikan, lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, ketika Abram mulai bertindak, melaksanakan, dan dia keluar dari rumah orang tuanya, dia itu membawa keponakannya yang bernama Lot. Ya, dia pergi dengan anak istri, dengan istrinya. Ya, dia karena belum punya anak. Perhatikan ketika dia keluar, Tuhan itu menampakkan diri kepada Abram. Ya, yang pertama itu berfirman. Yang di ayat 7 itu dikatakan bahwa Tuhan itu menampakkan diri. Jadi sekarang jauh lebih jelas gitu. Ya, yang pertama panggilan itu bersifat suara. Ya, tetapi yang kedua adalah Tuhan menampakkan diri. Apa yang dilakukan Abram pada waktu itu? Ya, dia mendirikan mezbah. Mezbah itu adalah untuk penyembahan, menyembah kepada Tuhan, dan di sana Abram mulai mengenal Tuhan. Artinya dia mulai memanggil Tuhan. Tuhan berjanji akan memberkati Abram, ya. Tetapi Abram tidak fokus kepada hal yang itu. Ya, tetapi Abram lebih fokus kepada apa? Panggilannya. Yaitu panggilan untuk menjadi berkat. Ya. Tidak menjadi berkat hanya di dalam keluarganya. Tetapi Abram harus keluar, menjadi berkat kemana-mana. Ya. Kalau kita lihat berikutnya adalah ketika sudah panggilan itu dia kerjakan, ya, dia sudah mulai mendirikan mezbah. Ya, dia menyembah Tuhan dan menyebut nama Tuhan. Bukan berarti setelah itu Abram langsung diberkati dengan berlimpah. Menghadapi satu krisis di mana terjadi kelaparan. Ya, ujian pertama adalah kelaparan terjadi. Ya, dan dia lari pergi ke Mesir. Ya, di Mesir juga karena takut istrinya itu adalah seorang yang cantik, sehingga dibilanglah kepada Sarah gitu, kalau ada yang menanyakan, ya, Sarah itu suruh mengakui bahwa Sarah itu adalah adiknya. Ya. Kalau kita lihat di dalam Kejadian 20 ayat 12, di sana dia terangkan memang Sarah itu adiknya. Satu bapak tetapi lain ibu. Ya, dalam hal ini Abram tidak
Abraham tidak berbohong. Ya, dan Tuhan itu yang berjanji, sungguh-sungguh Tuhan memagari. Ya, ketika Sarah diambil istri oleh Firaun karena kecantikannya yang diceritakan oleh penggawa-penggawa kepada Raja Firaun, dan Raja Firaun mengundang Abraham dengan Sarah. Dia lihat memang Sarah adalah seorang istri yang cantik. Ya, Firaun mengambil Sarah sebagai istrinya, tetapi Tuhan menurunkan tulah. Inilah janji Tuhan memagari orang yang dipanggilnya. Ya, kalau dilihat dari Kejadian 12 ayat 3 itu dikatakan gitu. Ya, siapa yang memberkati engkau akan diberkati, siapa yang mengutuk engkau akan dikutuk, ya. Nanti Bapak-bapak bisa baca yang tadi yang saya katakan bahwa Terah itu belum percaya Tuhan, itu ada dalam Yosua pasal 24 ayat 2 ya, di sana diterangkan. Mari kita lanjutkan, lihat Abraham keluar itu makin lama makin jauh. Ya. Abraham memang diberkati Tuhan dan Lot pun sama diberkati Tuhan. Ya, lihat ketika ada masalah, Abraham itu dengan tenang dia berkata demikian. Ya. Kejadian pasal 13 ayat yang ke-8. Maka berkatalah Abraham kepada Lot, janganlah kiranya ada perkelahian antara aku dan engkau, dan antara para gembalaku dan para gembalamu, sebab kita ini kerabat. Bukankah seluruh negeri ini terbuka untuk engkau? Baiklah, pisahkanlah dirimu daripadaku. Jika engkau ke kiri, maka aku ke kanan. Jika engkau ke kanan, maka aku ke kiri. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan, pria-prianya Allah, ya, ini adalah ujian di mana ketika sama-sama diberkati Tuhan. Ya, Lot diberkati Tuhan dan Abraham juga diberkati Tuhan, sehingga tempat itu menjadi sempit, terjadilah keributan antara gembalanya Lot dan gembalanya Abraham. Ya, kembali Abraham yang ketika sudah mengenal Tuhan dengan benar, ya, dan dia menyembah Tuhan, ya, dia memanggil Lot, ya, dikatakan supaya tidak terjadi keributan antara Abraham dengan Lot, sebab kita ini kerabat, ya. Perhatikan di sini, ini teladan yang diberikan kepada kita malam hari ini, ya, di mana komunikasi itu harus jalan ketika ada memang perselisihan, ya. Dan di sini dikatakan bahwa Abraham sekalipun dia itu paman, ya, sekalipun dia yang membawa Lot, gitu, ya. Tetapi di sini Abraham memberikan satu teladan kepada Lot, ya, untuk Lot boleh memilih, ya, Lot yang diutamakan, silakan Lot yang memilih, gitu. Ya, kalau Lot ke kiri, Abraham akan ke kanan, ke kiri. Ada banyak pelajaran yang kita malam hari ini belajar dari seorang yang bernama Abram, ya, sebelum berubah nama menjadi Abraham. Ya, malam hari ini kita terus akan belajar dari teladan panggilan Tuhan, ya, kepada Abraham, dan malam hari ini kita sama-sama untuk terus belajar menggali tentang teladan yang diberikan, ya. Kita akan lihat dari
Kejadian 13 mulai 14 ya, ayat 14. Hari ini, malam ini kita ada banyak membaca firman Tuhan supaya lebih jelas. Setelah Lot berpisah daripada Abram, berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pandanglah sekelilingmu dan lihatlah dari tempat engkau berdiri itu ke timur dan ke barat, utara dan ke selatan. Sebab seluruh negeri yang kau lihat itu akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu untuk selama-lamanya. Dan aku akan menjadikan keturunanmu seperti debu tanah banyaknya, sehingga jika seandainya ada yang dapat menghitung debu tanah, keturunanmu pun akan dapat dihitung juga. Bersiaplah jalani negeri itu menurut panjang dan lebarnya, sebab kepadamulah akan kuberikan negeri itu. Perhatikan ayat yang ke-18. Sesudah itu, Abram memindahkan kemahnya dan menetap di dekat pohon-pohon terbanting di Mamre, dekat Hebron, lalu didirikannya mesbah di situ bagi Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih oleh Tuhan, prinsip dunia dikatakan siapa yang cepat dia yang dapat, gitu ya. Tetapi lihat, Abraham yang mempunyai kepercayaan yang sungguh kepada Tuhan, dia itu mempersilahkan keponakannya untuk memilih lebih dahulu. Ya, setelah Lot memilih lembah Sungai Yordan, Tuhan itu berfirman, ya, berfirman kepada Abraham untuk memandang sekelilingnya. Dan apa? Firman-Nya bahwa itu akan diberikan untuk keturunannya. Di sini Bapak-bapak bisa melihat bahwa ini janji Tuhan. Ya, kembali diucapkan bahwa keturunan Abraham itu akan banyak. Sementara di lain pihak, ya, Sarah itu adalah istri yang mandul. Ya, kita perhatikan bahwa Abraham tidak terfokus kepada apa yang dikatakan, yang dia tahu tentang istrinya, gitu. Ya, tetapi dia tetap percaya apa yang dikatakan oleh Tuhan. Ya, usia ketika dipanggil untuk keluar Abraham itu 75 tahun, bukan muda. Ya. Lihat, perhatikan ketika sudah Tuhan berfirman, ya, Abraham selalu dia mendirikan mesbah. Mesbah untuk dia sungguh menyembah pada Tuhan. Bapak-bapak yang dikasih Tuhan, malam hari ini kita sedang belajar panggilan seorang pria. Kita yang hadir saat ini semuanya adalah seorang pria. Ya. Kita juga sama, Tuhan panggil untuk hal seperti Abraham. Ya, untuk pergi menjadi berkat. Malam hari ini kita lanjutkan dengan cerita Abraham ini supaya kita lebih ngerti lebih dalam lagi. Tiba-tiba Sodom dan Gomora itu diserang oleh kerajaan lain. Ya. Lagi-lagi Abraham ini turun sebagai penolong. Ya. Dan Abraham bisa mengalahkan Lot dan Raja Sodom dengan raja-raja lain itu ditawan. Tetapi kita akan belajar dari satu pengertian yang luar biasa, yaitu Kejadian pasal yang ke-14,
mulai ayat yang ke-20. Ini tentang pertemuan Abram dengan Melkisedek ya. Kalau supaya lebih jelas dari ayat 17 mulai, setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom, menyongsong dia di lembah Syaweh, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salam membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Perhatikan ayat 20, 21, 22. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, berikanlah kepadaku orang-orang itu dan ambillah untukmu harta benda itu. Perhatikan 22. Tetapi kata Abram kepada Raja negeri Sodom itu, aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu. Sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Melkisedek adalah raja kebenaran, artinya ya, dan inilah sejarah permulaan adanya pengembalian milik Tuhan 1/10 ya. Abram memberikan 1/10 kepada Melkisedek dari hasil jarahan. Ya, setelah peperangan biasanya ada banyak jarahan ya, itu yang bisa dibawa. Dan Abram lihat ketika dia menolong Lot dan Raja Sodom dan yang lainnya, ya sebetulnya Abram punya hak untuk mendapatkan barang-barang yang hasil jarahan. Ya, tetapi Abraham dia tidak mau mengambil sedikit pun, gitu. Ya, dia katakan bahwa supaya jangan kamu itu berkata bahwa Abraham itu diberkati oleh Raja Sodom, ya. Dengan kata lain oleh manusia, ya. Tetapi Abraham percaya bahwa Tuhanlah yang sanggup memberkati Abraham. Jadi bagian Abraham adalah menolong itu dengan tulus, ya, tidak punya pamrih, ya. Dan lihat Abraham katakan bahwa silakan aja orang-orangnya dia diberi makan dan teman-temannya dia suruh mengambil haknya. Ya, boleh mengambil haknya karena sudah berperang, ya, sudah artinya bertaruh nyawa gitu, ya. Yang luar biasa adalah ayat berikutnya ketika Sodom dan Gomora itu akan ditunggang balikan. Tuhan itu gak enak hati kepada Abraham kalau tidak memberitahukan bahwa rencananya Sodom dan Gomora itu akan ditunggang balikan. Ya, sehingga Tuhan itu berbicara dengan Abraham gitu, dengan rencananya. Dan terjadi negosiasi yang alot ya. Dari 50 orang kalau ada di sana orang benar, apakah Tuhan akan menghancurkan juga orang benar dengan orang yang berdosa gitu. Turun 45, turun 40, turun 30, turun 20 dan turun sampai 10. Dari pelajaran ini kita belajar bahwa Abram mengajari kita malam hari ini
untuk kita peduli ya dengan orang-orang yang betul-betul akan masuk dalam kebinasaan. Ya, berjuang, bergumul, ya, bernegosiasi dengan Tuhan. Ya, tetapi sangat disayangkan. Sodom dan Gomora itu tidak ada orang yang benar, 10 orang pun tidak ada. Bahkan 5 orang pun nggak ada. Yang diselamatkan adalah hanya Lot, istri, dan kedua anaknya. Malam hari ini kita mari sama-sama belajar merenungkan tentang firman Tuhan yang saya sudah ceritakan tentang Bapak Abraham, ya. Bagaimana Tuhan memanggil dia dan bagaimana dia sungguh-sungguh boleh menjadi berkat. Ya. Menjadi berkat di mana dia bertanggung jawab kepada keluarganya. Ya, di mana Lot adalah keponakannya yang ditinggal mati oleh ayahnya. Dia bimbing, ya, menjadi berhasil. Ya, dia itu tetap memperhatikan Lot ketika Lot ditawan karena peperangan. Ya, Abraham tampil sebagai paman, sebagai orang tua. Ya. Dia membela, melepaskan. Ya, dan ketika Lot pun sama, ketika Sodom dan Gomora akan ditunggang balikan. Ya. Abraham berjuang untuk keselamatan Sodom dan Gomora. Hidup menjadi berkat adalah panggilan setiap kita. Tuhan ingin kita ketika kita dipanggil Tuhan menjadi orang percaya bahwa Tuhan punya rencana seperti mana Tuhan punya rencana kepada Abraham. Ya, Tuhan memanggil Abraham bukan hanya untuk keluar saja, tetapi punya satu tujuan, yaitu menjadikan Abraham menjadi berkat. Ya. Malam hari ini kita punya panggilan Tuhan. Ya, kita punya calling dari Tuhan. Yang jadi masalah adalah seberapa besar kita meresponi panggilan itu. Ya, yang jadi masalah adakah kita mengerti bahwa Tuhan punya tujuan dalam hidup kita. Ya, bukan hanya Tuhan hanya ingin menyelamatkan saja. Ya, tetapi Tuhan ingin memakai saya dan saudara menjadi berkat. Ya, seperti cerita Abraham tadi. Ya, ada banyak yang ditawan hari-hari ini. Ya, bukan ditawan karena peperangan seperti dulu. Ya, tetapi ada banyak yang ditawan oleh ikatan-ikatan, baik oleh ikatan obat-obatan terlarang. Ya, baik ikatan-ikatan kuasa kegelapan. Ya, karena mereka tidak punya tujuan. Ada banyak yang ditawan dan kita adalah orang yang Tuhan panggil untuk menjadi berkat, untuk membebaskan seperti mana Abraham membebaskan kota Sodom, Raja Sodom, Lot, dan yang lainnya. Hari ini kita punya tugas yang sama seperti Abraham. Di luar sana ada begitu banyak tawanan-tawanan oleh si jahat. Ya, orang-orang yang khawatir, orang-orang yang sedang putus asa. Ya, mereka memerlukan kehadiran saya dan saudara. Ya, untuk kita tampil dan kita untuk merebut mereka kembali membebaskan mereka dari tawan.
seperti Abraham membebaskan raja-raja Sodom dan Lot. Dan kita harus punya satu tujuan seperti Abraham. Kita membebaskan mereka bukan karena kita ingin diberkati. Ya, tetapi kita harus tulus bahwa berkat itu datangnya dari Tuhan. Tuhan yang sanggup memberkati kita semua. Ada banyak hari-hari ini juga yang hidup dalam percabulan. Sodom adalah lambang percabulan. Ya, di sana LGBT. Ya, kalau ceritanya itu malaikat Tuhan yang datang, mereka mau pakai LGBT. Artinya apa? Tertawan dengan percabulan dan sebagainya. Kita harus menangisi mereka supaya mereka bisa percaya Tuhan. Ada banyak orang yang belum percaya Tuhan, dan Tuhan memanggil saya dan saudara untuk memakai lutut kita untuk berdoa, menggumuli jiwa-jiwa supaya mereka tidak mati dengan sia-sia, tapi terselamatkan. Ayo kita dipanggil Tuhan, setiap kita yang hadir malam hari ini, untuk menjadi berkat, menjadi saksi Tuhan. Ada banyak panggilan Tuhan yang ada di dalam firman Tuhan. Ya, kita bisa lihat dalam Matius pasal 28, nggak usah dibaca ayat 19, 20. Ya, kita suruh pergi menjadi saksi supaya mereka menjadi murid Tuhan. Ada Matius juga 4, 19. Itu bercerita tentang penjala manusia. Ada Kisah Rasul 5:41. Ada 1 Petrus 2 ayat 9. Ada banyak panggilan-panggilan. Mari kita mau merenungkan panggilan Tuhan terhadap saya dan saudara itu sebagai apa. Ya, mari kita jangan terfokus kepada panggilan yang bukan untuk kita. Ya. Tetapi apa yang Tuhan sudah taruh ketika memanggil saya dan saudara, Tuhan itu sudah memperlengkapi saya dan saudara untuk siap menjadi berkat. Tuhan pasti memberkati seperti janji kepada Abraham. Tapi mari kita lebih masuk ke lebih dalam, yaitu sesuai dengan kehendak Tuhan. Panggilan yang murni yaitu Tuhan menjadikan saya dan saudara menjadi berkat. Mari kita mau merenungkan panggilan Tuhan untuk saya dan saudara itu apa? Ya, semua tidak dipanggil sama menjadi gembala, semua tidak dipanggil sama menjadi rasul, ya, menjadi penginjil, guru-guru gitu, gembala. Ya, mungkin bukan itu panggilannya. Tetapi untuk jadi berkat kan tidak tergantung panggilan 5 jawatan itu. Ya. Menjadi berkat adalah bagaimana kita bercerita tentang Tuhan yang luar biasa yang ada di dalam hidup saya dan saudara. Menjadi berkat adalah kita mengerti bahwa kita yang biasa tetapi memiliki Allah yang luar biasa di dalam kita, dan Allah itu yang mengerjakannya. Ya, sehingga memampukan saya dan saudara. Apa yang menjadi calling Tuhan dalam hidup saya, ayo kita kerjakan. Saya tidak tahu panggilan dari rekan-rekan semua. Ya, paling 1-2 lah ya yang tahu. Oh, panggilannya sebagai apa gitu. Ya, tetapi tujuan Tuhan menjadikan saya dan saudara adalah menjadi berkat, menjadi terang, menjadi saksi. Itu. Panggilannya, cara Tuhan memanggil saya dan saudara juga berbeda. Tapi saya yang katakan punya tujuan yang sama.
menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Moderator. Tuhan memberkati. Ya, terima kasih untuk hambanya yang telah menyampaikan firman Tuhan mengenai panggilan seorang pria, ya. Saya bersyukur karena apa yang disampaikan kembali membuka wawasan kita bahwa kita itu jangan mengabaikan ya panggilan Tuhan, ya. Dan intinya Bapak, kita juga tidak boleh fokus dengan keadaan apa yang kita hadapi sekarang, tapi harus lebih berfokus kepada janji Tuhan atas panggilan kita, ya. Jadi tujuannya yang paling utama adalah supaya kita mengikuti panggilan Tuhan untuk menjadi berkat bagi sesama. Terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta Caleb untuk firman-Nya. Nah, sebelum nanti ada sesi tanya jawab, mungkin ada pujian yang akan ditayangkan ya, Bro Haiki. Ya, mari kita nikmati dulu pujian ini. Padamu segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencana-Mu untuk membesarkan kerajaan-Mu. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Segenap hidupku
Ya, terima kasih untuk host yang sudah menayangkan lagu pujian ya. Karena pujian tersebut rupanya benar-benar meneguhkan firman yang telah disampaikan ya. Jadi tujuan kita hanya ingin menyenangkan Tuhan yang telah memanggil kita untuk mengikuti kehendak dari Tuhan ya. Terima kasih untuk host dan co-host. Mungkin dari bapak-bapak ada yang ingin menanyakan tentang tadi panggilan seorang pria. Silakan, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Kita masih punya cukup waktu ya untuk bisa didiskusikan. Kalau masih ada yang belum jelas, silakan Bapak-bapak. Halo. Oh ya, Bapak Silalahi, silakan Pak. Ya, selamat malam Om Moderator Pak Hendrawan ya. Ya, selamat malam Pak. Selamat malam Pak Pembicara Pendeta Dedi ya. Pendeta Dedi Gunawan, Kaleb Dedi. Silakan. Ya. Ya, Ya, puji Pak. nama Malam, Pak. Tuhan. Ya, puji nama Tuhan kalau pembicaraan tentang Sodom dan Gomora sudah sangat lengkap ya. Sudah sangat lengkap tentang penyelamatan Sodom dan Gomora yang akhirnya tidak terselamatkan karena orang percaya yang kurang di tempat itu dan pembahasan lain tentang pria yang dipanggil Tuhan. Kalau saya agak melenceng sedikit Pak, nggak apa-apa, tapi tadi sudah disebutkan juga sih ya. Ya, Pak. Ada pembacaan tentang Melkisedek itu. Bagi saya itu adalah sosok yang misterius gitu sampai sekarang. Kalau menurut Pendeta Dedi, kira-kira siapa Pak Melkisedek itu? Saya kira cukup. Tuhan Yesus, Imam Agung, gambaran. Silakan nanti yang lain ada Pak Gem di sini boleh melengkapi. Tapi dia Melkisedek ini nyata hidup di bumi Pak ya? Ya, pada waktu itu gambaran aja ya. Atau hanya gambaran saja gitu? Atau Gambaran. ada gitu? Ya, itu kan anggur dan roti kan melambangkan tentang tubuh dan darah Yesus. Oke, saya kira cukup Pak. Makanya diartikan Melkisedek itu raja kebenaran. Ya. Kalau raja kebenaran siapa gitu? Ya, Yesus adalah jalan kebenaran. Dia yang selalu akan memberikan kebenaran. Ya, kebenaran dan dari kebenaran ke kebenaran semuanya. Makanya dikatakan raja kebenaran. Artinya Melkisedek ya. Ya. Sekaligus gini aja Pak, yang kalau Yesaya kan ya. Yesaya kenapa Pak? Kalau di Perjanjian Baru kan selalu kalaunya apa segala macam kan huruf besar Pak Tuhan Yesus itu ya. Ya. Kenapa kalau di Yesaya itu padahal itu kan menggambarkan Tuhan gitu Tuhan Yesus, tapi kenapa hurufnya pada kecil-kecil Pak yang di Yesaya itu? Gambaran tentang penyiksaan kepada Yesus itu. Ya, itu hanya artinya penulisan ya, karena ada beberapa juga kan ada mu gitu kan. Iya. Ya. Yang penting kenapa nggak huruf besar kalau menggambarkan Yesus kan itu ya sudah saya kira 100% menggambarkan Yesus kan ya. Ya, Yesus juga kan secara ketika hidup dalam dunia ini kan dia hidup 100% manusia dan dia hidup ketika memperlihatkan Tuhan juga 100%. Ya, jadi dibuat huruf kan kecil bisa aja dalam hal misalkan ketika dia berbicara sebagai manusia kan tidak pakai harus huruf besar. Ya, tetapi ketika dia menyatakan diri sebagai Tuhan, dia kan akan berbicara dengan pakai huruf besar, Pak. Kalau di kitab aslinya kira-kira Pak, maaf saya belum pernah lihat kitab aslinya Ibrani atau Yunani itu memang hurufnya kecil Pak ya? Yang itu ada bagiannya nanti Bapak Gembala Daniel yang akan bantu menerangkan ya. Siap-siap Pak. Saya sedang terus belajar ya. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Dede. Terima kasih Pak Silalahi untuk pertanyaannya. Tapi mungkin
kita tidak lanjutkan lagi membahas yang hal itu ya, karena kita mungkin lebih kalau bisa lebih fokus kepada panggilan seorang pria tadi ya, yang disampaikan oleh Bapak Kaleb. Tapi terima kasih, mungkin mudah-mudahan semuanya sudah terjawab ya Pak Silalahi. Mungkin buat yang lain, ada yang ingin bertanya lebih lanjut yang berkaitan dengan firman tadi yang telah disampaikan ya, panggilan seorang pria. Mungkin masih ada yang ingin tanyakan, silakan Bapak-Bapak. Apakah semuanya sudah cukup jelas tadi yang disampaikan oleh hambanya? Ya, kita tunggu sampai hitungan 10. Mungkin masih ada, jangan ragu-ragu ya Bapak, kita sama-sama diskusi, karena tadi juga disampaikan oleh hambanya bahwa hambanya ini bukan mengajar kita, tapi ingin menyampaikan, kita sama-sama akan diskusi. Dan di sini juga ada Bapak Gembala yang nanti juga akan bisa membantu kita untuk menjelaskan. Silakan Bapak-Bapak. Mungkin sudah cukup jelas ya kalau gitu ya dari firman yang disampaikan tadi mengenai panggilan seorang pria. Kalau memang semuanya sudah jelas, saya kembalikan kepada Bro Haiki untuk acara selanjutnya. Silakan Bro Haiki. Oke, thank you. Thank you, Kang Rawan. Sama-sama, thank you. Thank you, Dr. Caleb yang sudah men-sharingkan kebenaran firman Tuhan tentang panggilan seorang pria. Bagaimana Tuhan memanggil kita sebagai seorang pria, yaitu tadi Pak Pastor Dedi katakan itu adalah untuk menjadi gaya hidup kita sebagai orang percaya, itu adalah panggilan Tuhan juga ya. Untuk menghormati panggilannya dan untuk kita menjadi berkat, meresponi dan mengimani dan menuruti perintah Allah. Itu adalah panggilan pria, orang-orang yang percaya yang Tuhan mau, seperti Abraham ya. Abraham fokus pada panggilannya untuk menjadi berkat dan harus tetap percaya apa yang dikatakan Tuhan, dan tugas kita malam hari ini tadi udah Pastor Caleb katakan bahwa kita ini harus hidup menjadi berkat adalah panggilan yang sesungguhnya, itu yang Tuhan mau. Dan untuk kita bisa membebaskan orang-orang yang terikat oleh ikatan si jahat, dan kita ini adalah panggilan kita semua ya. Kita belajar untuk meresponinya, bahwa kita ini menjadi panggilan-panggilan Tuhan untuk membebaskan orang-orang yang terikat dari ikatan si jahat ya. Kita belajar untuk menjangkau jiwa-jiwa, untuk kita bisa memberikannya kepada Tuhan. Itu adalah panggilan yang sesungguhnya yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Amin. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat teman-teman semua. Puji Tuhan, tadi ada 30 ya, 30 partisipan. Dan puji Tuhan ada beberapa sahabat-sahabat MT yang ada dalam perjalanan, ada yang di luar pulau, ada yang di luar negeri juga, tetap setia pada ibadah MT. Terima kasih sahabat MT semuanya yang sudah bergabung malam hari ini. Saya percaya ini bukan suatu kebetulan, anugerah Tuhan yang masih percayakan buat kita semua untuk kita tetap belajar, bersekutu, mempunyai komunitas yang benar seperti malam hari ini. Dan saya percaya ada maksud dan rencana Tuhan dalam setiap kehidupan kita sebagai pria-prianya Allah untuk itu memenuhi panggilannya. Amin. Puji nama Tuhan. Saya akan bacakan pengumuman sepanjang minggu ini. Bisa ditayangkan, Bro Rapian. Thank you, Bro. Puji Tuhan. Oke, thank you. Pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Tiap pagi ada doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi. Di link Zoom yang sama mulai dari hari Senin sampai hari Sabtu. Saya tetap mengundang sahabat-sahabat AMC untuk bisa bergabung dalam ibadah doa pagi ini, karena ini adalah menentukan awal untuk kita menjalani sepanjang hari bersama dengan Tuhan. Kita belajar datang kepada Tuhan untuk mengikuti doa pagi jam 5 sampai jam 6 pagi dari Senin sampai Sabtu. Selanjutnya puji Tuhan, minggu depan kita akan ibadah onsite ya. Onsite di gereja jam 7 malam tanggal 20 Juli 2023.
dengan tema Final Destination atau tujuan akhir yang akan dibawakan oleh Pastor Julius Wijaya. Saya mengundang teman-teman AMC untuk bisa hadir di ibadah onsite di gereja Jalan Pagarsi nomor 136 GPPS Agape jam 19 jam 7 malam. Oke, selanjutnya ini adalah ibadah raya. Ibadah raya kita akan dilayani oleh Pendeta Oci tanggal 16 Juli 2023 dibagi 3 bagian, jam 6 pagi, jam 7.45 dan jam 4 sore, onsite dan online dengan tema The Purpose Driven Life ya. Saya juga mengundang sahabat-sahabat MC untuk bisa datang dalam ibadah raya hari Minggu. Boleh pilih jam 6, jam 7.45 dan jam 4 sore. Selanjutnya untuk mensupport kebaktian AMC, saya juga berharap teman-teman bisa mempersembahkan atau kolektenya melalui rekening persembahan AMC. Nomor rekening 67651755503 Bank BCA atas nama Bapak Mulia Utama. Oke, selanjutnya mungkin itu aja pengumuman AMC sepanjang minggu ini. Sekali lagi terima kasih buat teman-teman semua. Terima kasih juga buat Pastor Caleb yang sudah men-sharingkan firman Tuhan tentang panggilan seorang pria, dan saya minta pencerahan Pak Gem untuk tentang panggilan seorang pria ini. Silakan Pak Gem dan disembarkan. Ya, Tuhan, terima kasih Pak Caleb yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang luar biasa buat kita para pria-pria malam hari ini. Ya, Tuhan pakai terus Pak Caleb, memberkati ya para pria-pria yang luar biasa. Malam hari ini kita boleh diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Ya, untuk kita mengenal panggilan kita, untuk jadi berkat. Ya, sebelum kita memberkati yang di luar, saudara, kita jadi berkat dulu untuk keluarga. Itu penting sekali. Jangan di luar, ya saudara, kita hebat, tapi di rumah tangga kita nggak jadi berkat. Jadi berkat mulai dari rumah. Ya, everything start from home. Mulai dari rumah, saudara. Kita sebagai pria, kita ini kepala, saudara. Ya, kepala itu sumber. Ya, bahasa Yunani-nya kepale. Ya, beda-beda tipis lah dengan kepala. Ya, itu bukan bahasa Betawi itu kepala. Bahasa Yunani. Ya, artinya sumber, ya penopang. Ya. Kita ini dipanggil untuk jadi berkat. Bagaimana kita menyalurkan berkat? Tergantung sumber kita dari mana. Ya. Kalau kita sumbernya dari Tuhan, seperti Abraham, ya dipanggil, dia nggak tahu dipanggil mau kemana, ke tempat yang akan kutunjukkan kepada. Maka iman itu perlu untuk kita jadi berkat. Kita ini nggak mampu, kita ini nggak bisa apa-apa. Kita pria, saudara, bukan hanya kita punya otot, kita punya kumis, saudara, maaf yang punya kumis, saudara ya, Pak Cio ini kumisnya terkenal. Ya. Tuh kan, mantap tuh. Ya, yang penting kan bagaimana kita ini jadi sumber untuk keluarga kita. Jadi berkat, saudara, lewat apa yang Tuhan mau. Sebab itu pria perlu punya senantiasa connect dengan Tuhan. Mesbah tadi yang dikatakan oleh hambanya, Pak Caleb itu tanda untuk menyembah kepada Tuhan. Artinya mesbah itu untuk kita dapat berhubungan dengan Tuhan. Alat kalau zaman dulu. Hari-hari ini mesbah itu ya bisa doa, bisa pelayanan. Sebab itu sebelum kita punya connect dengan Tuhan, perlu kita pun ada sesuatu dengan keluarga. Dikatakan firman Tuhan, apabila kamu hendak mempersembahkan korban di atas mesbah, tetapi teringat sesuatu dalam hatimu akan saudaramu, berdamai dulu, bereskan dulu, ya,
Dan saudara itu baru datang kepada Tuhan. Sebab itu sesuatu yang perlu kita jadi berkat. Kita punya koneksi dengan Tuhan yang baik, ya, dengan sesama. Saudara, lewat apa? Lewat hidup kita. Yang terus tentunya, saudara, kalau kita hidup dalam kasih karunia Tuhan, memiliki hubungan yang semakin intim dekat dengan Tuhan, saudara, hidup kita boleh jadi berkat. Karena di dalam kita senantiasa melekat intim dengan Tuhan, saya percaya ada kasih karunia Tuhan yang terus mengubah hidup kita. Karakter kita diubahkan. Ya, saudara, ya, kehidupan kita semakin serupa dengan Kristus. Yang tentunya itu yang jadi berkat. Menjadi saksi. Ya. Menjadi sesuatu yang seperti Tuhan inginkan dalam hidup kita. Saudara, tadi saya habis sharing dengan beberapa pasangan yang mau menikah. Mulai dari keluarga. Setiap kita keluarga perlu hidup dalam limpah kasih karunia Tuhan. Karena siapa kita ini ada banyak keterbatasan, kekurangan kita. Kalau bukan kasih karunia Tuhan, kita ini nggak bisa apa-apa, saudara. Sebab itu nggak ada yang kita bisa banggakan. Ya, tidak bisa kita sombongkan dalam hidup ini. Semuanya hanya anugerah Tuhan buat kita semua. Kalau kita mengerti, memahami akan maksud panggilan setiap kita pria, kita jadi berkat. Tentunya bukan kekuatan kita. Menurut panggilan Tuhan, kita punya iman. Kita berjalan terus sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Abraham itu nggak tahu dibawa kemana. Mungkin dia ada di tanah Kanaan saat itu. Tapi Abraham terus melangkah sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Sampai ketika konflik dengan siapa, dengan keponakannya. Kalau kamu ke barat, aku ke timur. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Dia percaya. Kemanapun dia melangkah, ada Tuhan bersama dengan dia. Sebab itu hidup yang selalu melekat sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Percayalah, saudara, para pria-pria, nggak usah takut, nggak usah khawatir akan kehidupan ini. Kalau kita hidup bersama dengan Tuhan, terkoneksi dengan Tuhan, membuat mesbah senantiasa di mana kita berada, satu hubungan dengan Tuhan. Saya percaya bukan menakut gagah kita, hidup kita jadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Memberkati kita semua, mari pria-pria, jadilah berkat untuk kemuliaan kebesaran Tuhan. Jadi saya mohon dengan hormat, Pak Jimmy akan tutup dalam doa. Ya, mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami bersyukur kalau Tuhan bukan hanya sekedar menyelamatkan kami, tapi juga Tuhan memanggil kami. Tuhan memberikan tujuan, Tuhan memberikan misi yang unik kepada setiap kami, Tuhan. Tolong para pria supaya boleh menemukan, Tuhan, keunikan panggilan Tuhan atas kami. Kami, Tuhan sudah panggil secara umum sebagai berkat, jadi saksi bagi banyak orang. Tapi Tuhan tolong, biar kami boleh menemukan keunikan itu atas setiap pribadi kami, Tuhan. Di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, dalam keluarga kami, dimanapun kami ada. Tuhan, terima kasih. Memberkati hamba-Mu, Bapak Caleb, Tuhan urapi lebih lagi, Tuhan pakai lebih lagi. Tuhan berkati juga Bapak Gembala, Pak Daniel, Tuhan mengurapi, Tuhan memberkati. Juga koordinator dari AMC ini juga Tuhan urapi. Dan kami semua yang hadir pada malam hari ini, Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan baik sampai hari ini tidak pernah meninggalkan kami. Kami butuh kelimpahan kasih karunia-Mu Tuhan. Karena kami tahu ada banyak hal di luar kemampuan kami. Dan kami bisa cakap untuk menanggung segala beban-beban yang ada. Karena kasih karunia-Mu menaungi kami semua Tuhan. Sebentar kami akan berpisah lewat Zoom ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga kami masing-masing. Semua usaha kami, semua Tuhan,
pertumbuhan rohani kami, supaya kami semakin serupa dengan Kristus dalam karakter dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau terima berkat dari Tuhan. Kiranya kasih Allah Bapa surgawi, kasih karunia Tuhan Yesus lewat karya salib, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya, menyertai kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jimmy, Tuhan berkati.